Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Mulakim, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang fonetik dan aspek bunyi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Al-Mulakim, Nizar Kurniawan, dan Muhammad Rizky Eka Puasa. Yang pertama yaitu jenis fonetik. Jenis fonetik terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama fonetik organis atau fonetik artikulatoris. Fonetik organis atau fonetik artikulatoris mempelajari bagian bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu diklasifikasikan berdasarkan alat ucap yang berperan dalam menghasilkan bunyi, seperti lidah, mulut, tenggorokan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik adalah cabang ilmu fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik dari bunyi bahasa sebagai getaran udara atau frekuensi atau ciri nada, amplitudo, dan resonansi. Kemudian yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika dan fonetik auditoris berkenaan dengan bidang kedokteran. Kemudian selanjutnya yaitu ketidaklancaran berujar. Fenomena ketidaklancaran berujar atau biasa disebut language disorder atau language disabilities apabila dikaitkan dengan kasus berbahasa lisan, maka ketidaklancaran kegagapan adalah pemandekan, pemanjangan, dan pengulangan. Pemandekan atau kemandekan merujuk kepada ketidakmampuan penduduk untuk menggerakkan atau mengawali gerak artikulator penuturnya untuk menghasilkan suatu perkataan yang dikehendaki. Kemudian pemanjangan merujuk kepada keadaan memanjangkan bunyi tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama yang dibanding dengan jarak waktu normal. Dan yang kemudian yaitu pengulangan. Pengulangan merujuk pada keadaan mengulang secara berturut-turut bunyi-bunyi tertentu dalam suku kata, frasa, atau kalimat ketika dianjurkan dalam suatu percakapan. Misalnya, kalimat dia terjatuh ke dalam parit diucapkan dia terjatuh ke dalam parit. Menurut Thomas dan Carmach tahun 1990 halaman 104 sampai 110. Kemudian faktor selanjutnya yaitu saraf otak atau cerebral palsy. Istilah kelumpuhan otak merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervous otak manusia yang mengakibatkan proses arahan atau perpindahan dari otak ke saraf penggerak yang mendorong pergerakan anggota tubuh
sangat lemah, bahkan tidak berfungsi. Menurut Isaac 1990 halaman 499 sampai 500. Kelumpuhan ini turut melibatkan secara langsung ketidaklancaran proses penghasilan ujaran. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu rusak pendengaran atau hearing impaired. Kasus kerusakan pendengaran ini dapat dibagi ke dalam dua keadaan, yaitu penutur yang hanya mempunyai masalah kualitas pendengaran rendah dan penutur yang peka atau tuli. Penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan baik bunyi yang berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi S dan F. Karena itu, ia akan menghadapi masalah ketika memahami perkataan dalam suatu ujaran yang mengandung bunyi-bunyi berfrekuensi tinggi. Kemudian kondisi kajian fonetik. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan, kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting untuk dipelajari dan dimengerti oleh setiap warga negara Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Di Indonesia terdapat ribuan bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Pada umumnya bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Yang menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu di Indonesia adalah bahasa daerah. Sebagai akibatnya, bahasa Indonesia memiliki variasi yang sangat beragam. Ketika bahasa Indonesia dituturkan sebagai bahasa kedua, maka bahasa Indonesia akan terpengaruh oleh bahasa ibu dari si penutur tersebut. Interferensi bahasa pertama ini sulit dihilangkan, mengingat bahwa seiring dengan usia, orang dewasa telah menjadi terbiasa menggunakan sistem fonologi bahasa pertamanya dalam percakapan sehari-hari, sehingga sistem tersebut mendominasi dirinya. Disinilah proses fosilisasi terjadi, yaitu bunyi tertentu pada bahasa kedua digantikan secara konsisten dengan bunyi yang secara dekat dengan bahasa pertama. Dengan demikian, ujaran-ujaran yang dihasilkan tidak identik dengan ujaran-ujaran penutur asli dalam mengekspresikan makna yang sama. Kemudian tokoh-tokoh ilmu fonetik. Yang pertama yaitu Abdul Khair tahun 1994 halaman 102 yang berbunyi, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua ialah Goris Keraf. Dalam bukunya terbitan tahun 1984 halaman 30, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana ucap manusia. Yang ketiga yaitu Krida Laksana. Dalam bukunya terbitan tahun 1995 halaman 56 berbunyi, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu interdisipliner linguistik dengan fisika, anatomi dan psikologi. Kemudian skop atau bidang cakupan, tugas dan tanggung jawab fonetik. Bidang cakupan fonetik yaitu fonetik organis atau fonetik artikulatoris. Ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat berbicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan suatu bunyi bahasa. Dalam fonetik ini, yang dipelajari adalah posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang berproduksi suara atau bunyi bahasa.
Kemudian fonetik akustik ialah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Dalam fonetik ini yang dipelajari adalah gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang ketiga, fonetik auditoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Dalam fonetik ini yang dipelajari adalah proses persepsi bunyi dan terutama bagaimana mengolah data yang masuk sebagai suara. Kemudian tugas fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf atau tulisan fonetik dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Kemudian suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Kemudian peran dan tanggung jawab fonetik. Fonologi atau ilmu bunyi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari suatu bahasa pada umumnya. Penggunaan bahasa terutama atau calon sangat mempelajari bunyi ini karena bahasa pertama-tama bersifat bunyi dari penggunaan bahasa. Mengetahui tentang bunyi bahasa ini sangat diperlukan sebagai fondasi utama dalam mempelajari tentang bahasa. Tersimpan sisi bahasa tertutup jika para guru dan pengguna bahasa sudah membekali dengan kompetensi dan performansi diharapkan mereka akan terhindar dari kesulitan dalam mempelajari tata bahasa. Dengan pada simpel komputer dan fonologi, para pengguna bahasa akan dapat mengembangkan kemampuan dan atau kesalahan dalam melafalkan dan atau menuliskan fonem-fonem bahasa tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.